Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum. Sebelumnya, terima kasih ya udah klik video ini. Perkenalkan, nama aku Rizky Atika dan selamat datang di channelku. Halo semuanya, sesuai judul video kali ini, Tika ingin sharing seputar pengalaman CPNS tahun 2023. Qadarullah, tes CPNS kemarin adalah tes CPNS pertamaku, sekaligus insya Allah yang terakhir, karena alhamdulillahnya Tika bisa masuk di formasi yang selalu disebut di doa Tika dan juga orang tua Tika, yaitu di formasi asisten ahli dosen di salah satu universitas di Jawa Timur. Melalui video ini, Tika ingin berbagi tips dan juga metode belajar yang barangkali dapat diambil baik dan juga dibuang buruknya oleh teman-teman yang akan berjuang di CPNS tahun 2024. Oke, kita mulai dari seleksi administrasi terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, untuk catatan, ini adalah persiapan berkas administrasi pada tahun lalu ya. Bisa jadi untuk setiap tahunnya dapat berbeda. Namun untuk persiapan, ada beberapa catatan yang udah aku highlight dan juga bisa mungkin jadi catatan teman-teman ke depannya. Yang pertama, cek template surat lamaran sesuai yang ada di website masing-masing instansi yang kalian lamar. Jangan bikin sendiri ya teman-teman ya. Nggak perlu didesain ulang atau ditambah komponen apapun. Karena ini jadi salah satu pengalaman temanku juga yang kemudian akhirnya gagal karena kurang cross check untuk template berbagai surat yang harus disubmit nantinya. Yang kedua adalah siapkan pembelian materi elektronik dan juga pelajari pembubuhan materi elektronik yang benar, karena nggak sedikit nih teman-teman yang gugur karena peletakan materi elektronik yang salah. Jadi materinya ketutup tanda tangan gitu ya, karena memang penggunaannya berbeda ketika kita pakai materi elektronik dan juga materai kertas biasa. Cukup di sebelah materai aja untuk tanda tangannya kita. Oke, yang ketiga adalah ijazah dan transkrip. Pastikan nama yang tertera di ijazah dan transkrip kalian adalah sama dan juga kualifikasi pendidikannya pun sesuai dengan yang kalian lamar. Jadi pastikan untuk kualifikasi pendidikan memang sudah sesuai, karena ditakutkannya nanti jadi masalah di akhir ketika kita udah melewati SKD, bahkan udah lewat SKB, bisa aja ternyata baru sadar kalau kualifikasi pendidikan kita tidak sesuai. Dan yang keempat, pas foto background merah formal, usahakan foto di studio ya teman-teman ya, biar cerah dan juga bersih, tidak pecah, karena itu akan kita gunakan seterusnya gitu. Jadi nggak apa-apa deh bayar agak sedikit mahal gitu ya di awal, tapi bisa digunakan seterusnya. Nah lalu kemudian nggak seterusnya juga sih. Oke, yang selanjutnya adalah KTP, pastikan jelas ya dan jangan sampai terpotong. Oke, dan yang selanjutnya adalah sabar menunggu formasi per instansi, karena pengalamanku kemarin Kemdikbud itu hampir akhir-akhir banget ya, hampir menjelang tutup pendaftaran gitu ya, baru keluar formasinya. Tapi tenang aja, pokok kalian udah tahu gitu ya kira-kira mau melamarnya di mana. Nanti kemudian tinggal ditunggu secara sistem apakah sudah bisa dipilih atau belum. Nah, jadi sekian ya untuk yang persiapan seleksi administrasi yang mungkin kalian harus perhatikan. Dan selanjutnya adalah terkait dengan persiapan belajar seleksi kompetensi dasar gitu ya. Jadi di sini untuk video kali ini aku beri tips belajarnya ya teman-teman ya, bukan secara materi. Dan insya Allah kita akan ketemu di video selanjutnya untuk terkait pembahasan per materinya. Nah, oke, kita lanjut langsung ke tips yang pertama. Tentukan metode belajar kalian. Apakah visual, auditori, atau juga ya audiovisual atau kinetik gitu ya. Kalau aku sendiri sih semua model ya harus aku pakai gitu. Nah, yang kedua, aku memang beli satu buku pegangan untuk belajar gitu ya. Karena aku ngerasa kalau feels-nya pegang buku sama lihat dari ebook atau dari laptop gitu ya, itu agak sedikit berbeda. Jadi bisa aku baca ketika kayak mau tidur atau lagi di cafe kayak gitu. Jadi lebih enak aja gitu pegangnya. Nah, yang kedua, aku langganan akun belajar CPNS. Jadi kenapa? Karena aku harus ngebiasain untuk pengaturan waktunya ketika pengerjaan tes gitu ya. Untuk waktunya kan 100 menit. Jadi kita benar-benar kudu terbiasa gitu untuk mengerjakan soal-soalnya. Lalu tryout di platform online ini juga kan memang lebih banyak ya daripada yang di buku. Jadi memang kita bisa mendapatkan variasi soal yang lebih banyak.
plus beberapa bimbel juga penjelasannya ada videonya gitu ya. Jadi aku lebih suka gitu. Nah, apa aja sih yang Tika ikutin kemarin gitu? Aku ikut di Ayo CPNS, Intensif CPNS, dan juga di Jadi ASN gitu. Nah, paling favorit kalau ditanya sih di Jadi ASN ya, tapi semuanya tetap punya plus minus sendirinya. Nah, kalau misalkan kalian pengen tahu, nanti aku juga bisa bikin video lainnya untuk ketiga platform itu bedanya apa. Lalu yang selanjutnya adalah aku bikin catatan. Ini agak effort sih dan bisa dicontoh, bisa juga enggak. Kalau kalian tipe yang kalau pingin ingat sesuatu tuh harus ditulis, nah ini cocok banget nih. Karena kalau aku sendiri sih harus gitu ya. Kalau aku pingin bener-bener paham, aku harus bikin catatan yang pakai bahasaku sendiri. Jadi aku bikin catatan per subbab, misalkan TIU, TWK, dan juga TKP. Nanti per masing-masing catatan TIU nanti ada isiannya sendiri gitu ya. Ada yang bagian analogi, kemudian bagian berhitung, ada yang mungkin bagian bab permutasi, kombinasi gitu. Jadi aku akan bikin catatannya per sub materi gitu ya. Lalu akan aku kasih contoh soalnya juga. Begitupun TWK. Ini aku bikin rangkuman undang-undang pakai bahasaku sendiri, terus kemudian wawasan kebangsaan terkait Pancasila dan seterusnya gitu. Nah, kalau TKP sih enggak ya. Aku emang enggak bikin catatan yang banyak, cuman sering latihan aja kalau TKP. Lalu kemudian nah ini ya detailnya tuh seperti ini. Nah, yang selanjutnya adalah lihat YouTube gitu ya. Ada banyak teman-teman kemudian YouTuber yang kemudian sharing ilmu mereka terkait persiapan CPNS ini. Kalau aku pribadi yang paling aku ingat adalah aku seringnya buka Pingli, terus Dosen Deso, terus kemudian Viracun, terus apalagi ya? Masya Allah, pokoknya banyak banget ya YouTuber-YouTuber yang sudah berbagi ilmu. Masya Allah, semoga jadi pahala jariah bagi mereka semua. Dan yang selanjutnya adalah tips dari aku. Ini aku pribadi ya, aku suka hafalan dengan sebenarnya nggak hafalan sih teman-teman, lebih ke kayak baca apa yang udah aku catat, tapi suaraku aku rekam sendiri gitu. Ketika hafalan itu, ketika aku baca aku rekam. Nah, kalau katanya Aldi Taher kan apa tuh, baca rekam posting gitu kan. Tapi kalau ini enggak, ini baca rekam dengerin gitu ya. Jadi ketika aku udah selesai rekaman, ya udah aku puter every time kalau kita pingin dengerin materinya gitu. Kalau lagi nyantai atau disambi aktivitas lain gitu ya. Jadi misalkan aku habis ini nih baca rangkuman undang-undang, terus aku dengerin ulang apa yang aku barusan omong gitu. Jadi secara tidak sadar harapannya kayak itu melekat di alam bawah sadar kita gitu. Sekian dulu untuk video kali ini. Semoga teman-teman suka ya dengan video yang Atika buat. Kalau suka, jangan lupa klik tombol like dan juga subscribe ya. Dan kalau ada yang kurang, silahkan langsung aja tulis di kolom komentar. See you next time!